wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Misalia Campaka Firdausi, mahasiswi Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nah, aku juga salah satu anggota dari KKN 031 UMP. Nah, di video edukasi kali ini kita bakal bahas lagi tentang biologi online, yaitu bab materi genetik. Nah, di sini kita mau bahas tentang sintesis protein. Nah, sebelum itu, apa sih sintesis protein? Nah, sintesis protein sendiri itu adalah proses di mana kode genetik yang dibawa oleh gen akan diterjemahkan menjadi urutan asam amino. Nah, urutan asam amino ini akan membentuk protein, sedangkan protein nantinya akan berfungsi sebagai zat penyusun dalam tubuh. Nah, sintesis protein juga dapat diartikan sebagai proses pembentukan protein yang melibatkan DNA. Nah, DNA sendiri kan merupakan materi genetik yang terdapat di dalam sel makhluk hidup. Nah, sebelum itu kita bahas dulu tentang RNA. RNA itu sendiri merupakan ribonukleat asid. Nih, dia itu merupakan satu asam single strand. Kalau DNA kan double strand, kalau RNA itu single strand, jadi artinya cuma satu. Kemudian basa nitrogennya itu terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Nah, tipe-tipe RNA yang berfungsi dalam proses sintesis protein itu ada 3. Yang pertama itu ada rRNA atau ribosomal RNA, yaitu fungsinya membantu perekatan antara mRNA dengan tRNA. Kemudian yang kedua ini ada mRNA atau messenger RNA. Nah, fungsinya itu membawa kode genetik dari DNA ke ribosom. Nah, yang ketiga atau yang terakhir ini ada tRNA atau transfer RNA. Nah, dia itu fungsinya untuk menerjemahkan kodon dari mRNA menjadi asam amino. Nah, teman-teman, tahap sintesis protein itu ada 2 tahap, ya, ada 2 proses, yaitu transkripsi dan translasi. Yang pertama yang mau kita bahas itu adalah transkripsi. Transkrip sendiri itu merupakan mengcopy. Jadi di tahapan transkripsi ini DNA itu nanti bakal dikopi oleh mRNA gitu, teman-teman. Nah, tahapannya itu ada 3, yaitu ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, tahapan yang pertama itu adalah inisiasi. Jadi di tahap inisiasi ini RNA polimerase akan memecah untaian DNA. Seperti yang diketahui, DNA itu terdiri dari segmen-segmen yang disebut dengan gen. Nah, gen itu kan memiliki bagian ujung yang dinamakan promotor dan terminator gitu kan. Nah, RNA polimerase ini dia itu akan bergerak dari terminator ke arah promotor untuk memecah DNA, teman-teman. Nah, proses inisiasi ini baru selesai ketika RNA polimerase sampai di bagian promotor atau titik awal terjadinya inisiasi. Nah, tahap yang kedua itu adalah tahapan elongasi. Nah, tahapan elongasi itu adalah proses ketika RNA polimerase ini dari promotor dia itu berjalan menuju ke terminator. Nah, di sepanjang jalannya si RNA ini dia itu akan terjadi pembentukan mRNA yang menyalin kode-kode genetik dari DNA. Kemudian yang terakhirnya ini ada terminasi. Nah, terminasi ini merupakan tahap akhir dari transkripsi. Jadi di tahap ini, untaian mRNA yang tadinya diinisiasikan dia berjalan dari promotor. Nah, dia itu jalan terus sampai ke terminator. Nah, ketika mRNA sampai di terminator, itu berarti proses transkripsinya itu telah selesai. Nah, kemudian untaian mRNA ini akan dibentuk dan dilepas dari DNA. Nah, proses yang kedua setelah transkripsi ini ada yang namanya translasi. Translasi itu translate atau menerjemahkan. Jadi di translasi ini mRNA ini akan membawa salinan kode genetik DNA dan akan pergi menuju ribosom. Nah, di ribosom akan terdapat sintesis yang namanya proses translasi. Jadi translasi adalah penguraian atau penerjemahan kode-kode hasil salinan DNA yang dibawa oleh mRNA. Nah, penerjemahan kode ini nantinya akan menghasilkan polipeptida yang menyusun protein. Nah, proses translasi ini sebenarnya sama kayak proses transkripsi. Nah, di itu ada 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Jadi, yang pertama tahapan inisiasi.
Nah, tahapan inisiasi teman-teman bisa lihat gambarnya ya di sini. Ini di tahapan inisiasi itu sendiri. Jadi teman-teman, di tahapan inisiasi, tahap pertama translasi kan inisiasi. Nah, di tahap ini kodon pertama mRNA akan bertemu dengan ribosom yang disebut dengan kodon start. Nah, kodon start ini kodenya itu AUG gitu teman-teman. Tahapan kedua dari translasi ini merupakan elongasi. Nah, tahapan setelah inisiasi adalah elongasi. Nah, pada tahapan ini kodon yang dibawa oleh mRNA akan diterjemahkan menjadi asam amino. Nah, setelah itu masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA membawa asam amino untuk disusun menjadi protein. Nah, gabungan dari asam amino tersebut akan membentuk rantai panjang yang disebut dengan rantai polipeptida. Nah, proses penerjemahan itu akan terus berlangsung sampai berakhirnya itu ketika ketemu dengan kodon stop. Jadi kodon stop itu ada 3, ada UAA, UAG, dan UGA. Jadi kalau misalkan proses di ribosom penerjemahannya bertemu dengan salah satu kodon itu, maka translasi dapat dikatakan telah selesai gitu teman-teman. Mungkin sekian penjelasan tentang sintesis protein, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.